Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita angkat hati kita dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapa yang pandai bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat demi nikmat dalam kehidupannya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat darinya. Dan marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa itulah terbuka jalan kebahagiaan sejati, bahagia di dunia dan mulia di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam semangat belajar sepanjang hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa perintah pertama pada kita semua, khususnya juga kepada Rasulullah SAW dan umatnya, adalah membaca dan belajar. Berarti pula ayat ini menunjukkan bahwa semua ilmu adalah sarana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar untuk kepentingan dunia saja. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dengan ilmu manusia mampu membangun teknologi dan peradaban untuk kepentingan umat manusia agar lebih maju dalam berkehidupan. Dengan ilmu pengetahuan yang benar, maka manusia akan lebih mengenal Tuhannya, karena ia tahu bahwa Allah adalah pencipta semesta alam, harus ditaati segala perintah dan larangannya. Dengan begitu, kesuksesan dunia dan karunia akhirat dapat kita raih. Para ulama menegaskan pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Tentu saja hadirin rahimakumullah, sejatinya manusia tidak dapat melepaskan dunia, karena hidup manusia itu di dunia. Begitu juga dengan akhirat, sebab manusia akan menuju akhirat dalam kehidupannya yang disebut dengan kematian.
Setidaknya harus memiliki ilmu sesudah dan sebelum menuju kematian agar akhir hidup ini menjadi husnul khotimah. Itulah pentingnya ilmu dari kedua aspek kehidupan. Demikian pula perkataan Imam Ahmad bin Hambal, manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhan terhadap makanan dan juga minuman. Sebab ilmu menjadikan orang lebih cerdas dan dapat memilih mana yang baik dan tidak, sedangkan banyak makan dan banyak minum menjadikan orang kekenyangan dan ngantuk serta mudah tertidur, sehingga menghilangkan semangat untuk menuntut ilmu, apalagi meraih kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik. Ungkapan ini juga menunjukkan perbedaan antara orang yang rajin menuntut ilmu dengan orang yang rajin makan atau sering kulineran. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita perbarui semangat belajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, karena keduanya akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang membuat manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat seseorang tidak diukur dari harta, jabatan, atau keturunan, melainkan dari kualitas iman dan kedalaman ilmu pengetahuannya. Bagi generasi muda, pesan ayat ini sangat relevan karena di era digital mereka dihadapkan pada derasnya arus informasi, persaingan global, dan tantangan moral. Iman dapat menjadi filter agar tidak mudah terjebak pada hal-hal yang merusak, sementara ilmu menjadikan mereka kreatif, kritis, dan mampu bersaing secara sehat. Dengan memadukan iman dan ilmu, generasi muda tidak hanya bisa meraih prestasi pribadi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat dan peradaban. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus semangat untuk belajar, sehingga kita menjadi agen-agen perubahan. Dengan majunya peradaban dan tegaknya syariat Islam di seluruh negeri ini, maka kita termasuk negara yang terdepan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wat tawwabur rahim.